Shalom, menyapa kembali dalam program Bible Everyday. Saya mengajak Anda semuanya belajar akan firman Tuhan. Dan kita sudah tiba di Mazmur pasal yang ke-58. Dari judul perikopnya, pembesar yang lalim, kita bisa membayangkan bahwa ternyata tidak hanya di zaman sekarang saja yang namanya orang yang punya kuasa menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dipunyainya itu. Amati saja ada beberapa atau bahkan banyak pejabat-pejabat publik yang mereka harusnya melayani masyarakat dengan baik. Tetapi dengan kekuasaan yang dia punya, dia justru menggunakan hal itu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan mengorbankan masyarakat yang harusnya dilayani dengan baik. Tidak hanya pejabat publik, demikian juga kita melihat ada begitu banyak pemimpin yang mereka menggunakan wewenangnya dengan hal yang semena-mena. Pemimpin dalam perusahaan misalnya, dia gunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menekan orang-orang yang bekerja kepadanya. Demikian juga pemimpin-pemimpin dalam organisasi. Bukan hal yang rahasia lagi kalau banyak di antara mereka yang melakukan yang namanya praktik suap. Mereka melakukan yang namanya kecurangan di sana sini. Tujuannya hanya satu, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan maaf kata kalau saya menyebutkan, banyak pemimpin di gereja juga yang mereka menyalahgunakan kepemimpinan mereka. Harusnya mereka melayani jemaat dengan tulus, mereka melayani dengan sangat baik. Mereka harusnya melakukan sebuah pengorbanan demi jemaat yang dilayaninya. Tetapi yang terjadi hari-hari ini justru kerap kali kita melihat mereka pemimpin tetapi justru berharap dilayani oleh jemaatnya. Mereka yang harusnya berkorban tetapi justru mengambil keuntungan. Mereka justru memeras, memanipulasi, mendominasi, bahkan mengintimidasi jemaatnya kalau seandainya jemaat yang dilayaninya itu tidak melakukan seperti yang dia kehendaki. Saya rasa gambaran pemimpin-pemimpin di masa sekarang itu sudah ada sejak bahkan di zaman Daud. Itu sebabnya dalam Mazmurnya, khususnya di Mazmur 58 ini, Daud menulis tentang pembesar yang lalim. Mereka yang punya kuasa tapi menyalahgunakan kekuasaan itu. Coba amati di dalam ayat yang kedua. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Mereka tidak memberikan keputusan dengan adil, tetapi siapa yang memberikan uang lebih banyak, itu dia akan mendapat keuntungan. Dan sedangkan mereka yang tidak mampu membayar, mereka yang tidak mampu menyuap, mereka selalu berada di pihak yang dirugikan. Artinya apa? Artinya hanya orang-orang berduit, artinya hanya orang-orang kuat yang selalu menang ketika berada di sebuah pengadilan. Mereka yang lemah, mereka orang sederhana, mereka orang biasa, biasanya menjadi korban. Hal ini terjadi ketika seorang penguasa sudah melenceng dari tugas dan amanat yang mestinya dia pegang. Alkitab juga mengatakan, sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan. Jadi dia merasa bahwa dengan kekuasaan yang dia punya, dia berhak dan bisa melakukan tindakan semena-mena. Mazmur dari Daud ini juga mengatakan di dalam ayat yang kelima, mereka diumpamakan seperti apa? Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Daud menggambarkan mereka itu semematikan ular yang berbisa. Mereka dengan kekuasaan yang dipunyainya bahkan bisa tidak hanya menjatuhkan, tapi juga menghancurkan, bahkan mematikan. Ini gambaran pemimpin pembesar yang lalim atau pembesar yang kejam. Diberi kuasa tapi tidak bertanggung jawab dengan baik atas kuasa yang dipunyainya, justru menyalahgunakannya. Lalu apa yang terjadi? Apakah benar Tuhan membiarkan hal itu? Apakah memang benar orang yang punya kuasa seolah-olah
hidupnya akan bahagia karena diuntungkan dengan kekuasaan yang dipunyainya itu. Jangan lupa kita punya Tuhan yang adil. Bagaimanapun juga Tuhan kita memiliki sifat keadilan dan itu tidak akan pernah berubah. Perhatikan ayat yang ke-12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Maksudnya apa? Orang benar, dia juga akan mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan. Kalau seorang pemimpin benar, kalau seorang penguasa hidupnya takut akan Tuhan, memerintah dengan bijak, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, maka Alkitab menulis ada pahala bagi mereka, ada upah, ada berkat yang menyertai mereka. Tentu saja berkat yang terutama adalah mereka merasakan damai sejahtera ketika mereka memimpin. Tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi bahwa mereka telah menyalahgunakan kepemimpinannya. Tentu saja ada sukacita karena dia dipercaya menjadi seorang pemimpin dan dia melakukan itu dengan baik. Rakyat mencintai dia, orang-orang yang dipimpin respect dengan dia. Tentu itu mendatangkan sukacita. Dan tidak hanya itu, semakin dipercaya, Tuhan akan bisa memberikan kepercayaan yang lebih besar. Siapa setia dengan perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang lebih besar. Dan kalau dipercaya perkara yang lebih besar dan dia tetap setia, Tuhan pasti mengaruniakan perkara yang lebih besar lagi. Itu pahala, itu berkat bagi mereka yang hidupnya benar, bagi pemimpin yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi Alkitab juga menulis, sesungguhnya ada Allah di bumi yang memberi keadilan. Artinya apa? Penguasa, pemimpin yang mereka menyalahgunakan kekuasaannya, mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan mengorbankan orang-orang yang dipimpin, bertindak semena-mena. Dia melakukan apapun demi dia diuntungkan. Hati-hati, karena Tuhan adil dan dia pasti memberi keadilan di bumi. Ada waktunya mereka yang menyalahgunakan kekuasaan itu akan mendapat hukuman. Saya tidak perlu sebut namanya, toh Anda sudah tahu. Ada begitu banyak pejabat publik di Indonesia ini. Mereka politikus-politikus hebat. Mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan kekuasaan yang dia punya. Dia korupsi di sana sini, dia merugikan banyak rakyat. Dan seolah-olah dia begitu bisa menikmati kejahatan yang dia lakukan. Tapi ingat, bukankah Allah adil? Pada titik tertentu tiba-tiba boom, kita semuanya mendengar bahwa dia tertangkap tangan sedang melakukan korupsi dan harus berurusan dengan KPK, diseret di pengadilan, dijatuhi vonis yang sedemikian besar sehingga dia harus menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara. Apa gunanya? Dia bisa menguruk keuntungan yang sedemikian banyak, lalu kemudian dia harus mendekam di penjara dan tidak bisa menikmati apa yang dia raih dengan susah payah, bahkan dengan mengorbankan semuanya. Allah kita, Allah yang adil. Jadi ada dua hal yang kita bisa pelajari di sini. Sebagai penguasa, bertindaklah benar, sebab orang benar akan mendapat upahnya. Hal yang kedua, Allah kita adil. Ingatlah akan hal itu. Sehingga setiap kali kita mengambil keputusan dan berbuat sesuatu, pikirkanlah bahwa segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.